Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini, izinkan saya Lukman Solehudin Ibu untuk menyampaikan presentasi mengenai metode pendidikan sosial yang ditugaskan. Mohon maaf, saya membuat video karena ditakutkan besok ketika Zoom audionya agak sedikit ada trouble yang punya saya ini kebetulan punya teman dipinjam dan hari besok ada bentrok jadi tidak bisa saya pinjam harus dikembalikan sehingga saya harus membuat video ini gitu ya. Oke, dan izinkan saya untuk menyampaikan presentasi ini dengan sistem yang agak sedikit berbeda dikarenakan daripada hasil pembelajaran sepanjang hayat pada semester pertama yang membekas sehingga di sini saya akan menyampaikan presentasi dengan menggunakan Macromedia Press ya. Ini adalah hasil belajar sepanjang hayat saya mengenai teknologi yang bernama Macromedia Press. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ketika disorot maka akan muncul seperti itu dan ketika diklik, nah, coba loading. Nah, kita coba mengaplikasikan apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa agak sedikit lebih interesting, lebih menarik. Kita masukkan angka sembarang ya untuk menguji apakah ini benar atau tidak. Kita klik OK. Oh maaf, NIM salah. Kita coba dengan menggunakan NIM saya 200 341 dan kita coba maka berhasil. Nah, di sini I want to introduce myself. My name is Lukman gitu ya. Look artinya melihat, man artinya manusia. Jadi, Lukman adalah manusia yang harus banyak dilihat. Ternyata salah. Jadi, Lukman adalah manusia yang harus banyak melihat. Nah, hal ini sesuai dengan metodologi penelitian sosial. Karena penelitian maka harus banyak melihat. Manusia yang harus banyak melihat. Gitu. Salah satu metode atau cara yang digunakan untuk meneliti yaitu harus banyak melihat gitu. Dan hal ini saya banyak melihat mengenai tentang lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal sebagaimana telah disampaikan dulu ketika waktu pendidikan sepanjang hayat. Dan apa yang saya lihat yaitu yang menarik ya, yang pertama find one topic or issue that you are interested to investigate, write down a brief explain about it gitu ya. Saya memilih untuk menganalisis ini PKBM, solusi belajar masyarakat yang berkelanjutan. Apa itu PKBM? PKBM adalah kependekan dari Pak kemana baju mama. Oh bukan itu ya, tetapi PKBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat gitu ya. Kenapa PKBM yang menjadi sorotan atau menjadi topik yang interesting bagi saya? Yang pertama, PKBM lahir berdasarkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh akan pendidikan, maka PKBM bisa menjadi salah satu jawabannya. Misalkan untuk anak-anak yang ada di daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh sekolah formal, maka PKBM bisa jadi salah satu solusinya. Atau mungkin bagi orang dewasa yang tidak memungkinkan masuk ke dalam dunia pendidikan formal, maka masyarakat orang dewasa tersebut bisa menggunakan PKBM gitu sebagai salah satu choice gitu ya, pilihan. Di situ juga ada long life education. Sebagaimana saya juga memaknai belajar saya sepanjang hayat gitu ya. Terus belajar gitu. Metode ini juga hasil daripada long life education.
PKBM juga fleksibel, tidak terlalu kaku, tidak terlalu beku sama yang namanya seragam lah, harus pakai apa namanya itu sepatu lah gitu. Dengan di PKBM kita tidak terlalu kaku gitu, dan tidak terkesan formalitas, juga biaya bisa agak sedikit lebih miring. Bahkan di beberapa PKBM yang pernah saya berada di sana, mereka tidak mengungut biaya sama sekali gitu. Bahkan mereka PKBM bisa menghadirkan bantuan untuk anak-anak atau warga belajarnya. Oke, nah untuk melihat PKBM ini secara utuh atau lembaga pendidikan secara utuh, ada beberapa hal yang dilihat gitu ya, dari berbagai macam sisi, baik itu manajemen, motivasi, dan lain sebagainya. Ibu menyarankan bahwasannya kita harus banyak jalan-jalan ke Komedu. Sebenarnya jalan-jalan tersebut telah kami banyak lakukan terhadap Komedu, tetapi masih sebatas ya mengoleksi jurnal-jurnalnya, belum dibaca secara mendalam. Dan pada kesempatan ini kami akan coba lebih masuk lagi ke jurnal gitu ya, mencari jurnal. Nah, ketika diklik maka akan muncul masuk ke sini. Kita gunakan yang ini aja, sama saja. Di sini saya menemukan 5 jurnal yang sesuai dengan yang diinstruksikan. Kita lihat di sini, ini jurnal pertama, peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di pusat kegiatan masyarakat. Nah, yang kedua kita bisa lihat di sini, klik. Nah, peranan PKBM Nusa Indah dan lain sebagainya. Ini menggunakan teknologi desain web, menggunakan Dreamweaver, dan ini adalah hasil daripada pendidikan sepanjang hayat itu ya. Karena di sekolah dulu sempat belajar basicnya saja, tetapi pengen lebih ininya lagi, maka kita harus cari banyak informasi mengenai hal ini. Maka dengan terus belajar gitu, walaupun mungkin tidak sekolah lagi, dan alhamdulillah bisa gitu. Ini yang dimaknai. Nah, ada 5 ya tampilannya, bisa masing-masing jurnal bisa diklik juga, maka masuk ke jurnal yang sudah di-download gitu ya. Di sini saya akan menerangkan ya yang tugas yang berikutnya, yaitu kan explain a little bit about theory you find ya. Coba terangkan tentang teori yang kamu dapatkan yang relevan dengan topik gitu ya. Ini relevan dengan topik, berkesesuaian dengan topik. Saya akan memilih 2 yang akan diterangkan, yaitu yang nomor pertama dengan nomor keempat. Kita coba masuk ke yang nomor pertama dulu, klik. Nah, di sini apa namanya, jurnal yang pertama, authornya, pengarangnya yaitu Ibu Siti Juwariah dan Ibu Nopi Widiastuti. Judul daripada ininya adalah peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Bina Mandiri Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Source atau sumbernya yaitu jurnal Komedu. Nah, year, tahun. Nah, tahun terbitnya yaitu tahun 2018, di mana kita bisa tahu di sini dari jurnalnya dicantumkan 2018. Nah, volume yang dimaksud volume adalah tahun berapa si jurnal tersebut dipublikasikan, dan tahun tersebut juga setelah tahun pertama kali terbit jurnal. Jadi di sini volume ke-1 berarti tahun pertama jurnal terbit. Kan tahun pertama jurnal terbit tahun 2018. Nah, untuk nomor yaitu di dalam 1 tahun, misalkan
si jurnal tersebut mempublikasikan berapa gelombang. Kalau di sini ada 3 gelombang, ya kita lihat bulan September berarti dalam 1 tahun itu dibagi 3, berarti 4 bulan. Gelombang pertama Januari, Februari, Maret, April. Ya, gelombang kedua Mei, Juni, Juli, Agustus, dan gelombang ketiga yaitu September, Oktober, November, Desember. Nah, di sini September berarti masuk ke gelombang ketiga. Di sini nomornya 3. Volume 1 berarti ini adalah terbit di tahun pertama Komedu mulai menerbitkan jurnal yaitu tahun 2018. Misalkan di sininya bulan Januari 2020. Berarti 2020 itu tahun keberapa? Yang pertama 2018, 2019, 2020. Berarti tahun ketiga. Jadi volumenya 3. Januari berarti dia masuk ke gelombang pertama karena Januari, Februari, Maret, April ada di gelombang pertama. Jadi itu maksud daripada volume dan nomor gitu. Nomor di jurnal. Nah, research question adalah pertanyaan yang ada di dalam jurnal. Biasanya ada yang berbentuk pertanyaan langsung, tapi kalau kali ini di sini berbentuk tujuan. Dan tujuan bisa dijadikan sebuah pertanyaan. Ini yang muncul apa rencana peran dan tokoh masyarakat dalam memajukan pendidikan di PKBM dan sebagainya. Metodenya di jurnal, kita lihat di jurnal ada metodenya. Biasanya ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu. Dan di sini di dalam jurnal ini metodologinya di tersurat yaitu penelitian kualitatif gitu ya, secara kualitatif. Yang berikutnya unit of analysis. Unit of analysis itu unit-unit yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, unit itu bisa berupa manusia ya. Unit berupa organisasi, berupa benda, berupa wilayah, berupa manusia gitu. Unit-unit yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, kebetulan di dalam jurnal ini kita unitnya yaitu tempat berupa organisasinya, tempat yaitu di PKBM Bina Mandiri Cipageran, dan objek atau sebenarnya subjek yaitu tokoh masyarakat yang ditelitinya tokoh masyarakat. Nah, teorinya yaitu teori yang digunakan adalah teori partisipasi masyarakat. Tokoh masyarakat diajak menjadi penggagas, tokoh masyarakat memberikan nilai karakter, tokoh masyarakat ikut mensukseskan kegiatan yang dilakukan oleh PKBM. Jadi begini, di setiap lembaga pendidikan atau lembaga apapun ya, baiknya supaya hal tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana dan baik, maka peran serta masyarakat semuanya harus ada gitu. Masyarakat semuanya harus dilibatkan, terutama untuk tokoh-tokohnya gitu, baik itu sebagai pendiri atau penggagas maupun tokoh-tokoh yang masyarakat yang mensukseskan gitu, tidak memberikan halangan. Kenapa demikian? Karena banyak daripada kegiatan pendidikan, karena lembaga tersebut tidak merangkul, tidak memberikan atau tidak berkomunikasi dengan masyarakat, bahkan dengan tokoh-tokohnya, maka kegiatan yang sebenarnya bagus bagi masyarakat atau bagi warga belajar ya, karena tidak ada komunikasi antara pengelola lembaga dengan masyarakat, maka masyarakat terkesan acuh tak acuh dengan program yang dicanangkan. Tetapi kalau itu dikomunikasikan dengan baik, maka hal tersebut bisa lebih mempermudah setiap program yang dihadirkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Maka oleh karena itu di sini masuk ke relevansi. Relevansi adalah
hal langkah apa yang harus dilakukan setelah melihat kasus yang tadi dari jurnal. Di situ dilihat kasusnya masyarakat harus dilibatkan gitu ya, maka pengurus PKBM harus merangkul semua pihak supaya PKBM berjalan secara lancar. Itu yang pertama gitu ya. Yang berikutnya yang akan dibahas yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu mengenai peran tutor dalam meningkatkan motivasi warga belajar keaksaraan fungsional di PKBM Jaya Giri Lembang. Nah, peran tutor ininya di tahun 2020 ya, 2020 berarti bulan September masih ya, nomornya pasti nomor 3 karena di gelombang ketiga. 2020 itu ya 2018, 2019, 2020 berarti benar 3 ya, nomor 3 volume 3 nomor 3 gitu ya. Karena ini diterbitkan di tahun ketiga dan di periode ketiga dalam tahun tersebut gitu. Nah, pertanyaan yang muncul itu ini ya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran keaksaraan dan lain sebagainya. Ada bisa dilihat di sininya ya. Mendasarkan pelaksanaan pembelajaran fungsional berarti di ini dalam bentuk penjabaran, bukan pertanyaan, tetapi kita bisa ambil hal tersebut dijadikan sebuah pertanyaan. Jadi bagaimana pembelajaran keaksaraan fungsional di lembaga tersebut itu. Ya, studi metodenya kualitatif karena ini mengukur juga kualitas dan di jurnal tersebut juga dituliskan. Analisis, unit of analisisnya yaitu tempatnya atau lembaganya PKBM Jaya Giri Lembang, subjeknya warga belajar dan tutor. Karena di sini mengenai motivasi dilakukan oleh tutor dan tujuan atau sasaran daripada motivasi tersebut adalah warga belajar. Teori yang digunakannya yaitu teori motivasi belajar warga belajar yang perlu dijaga konsistensinya oleh semua tutor yang mampu menghadirkan motivasi. Nah, untuk keberhasilan proses pembelajaran baik di lembaga formal maupun non formal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya yang pertama motivasi warga belajar supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang direncanakan. Yang kedua, metode pembelajaran yang disampaikan oleh tutor itu sendiri terhadap warga belajar. Yang berikutnya yaitu kemampuan tutor untuk mengetahui atau paham dengan psikologi warga belajarnya. Di situ ada satu yaitu motivasi. Motivasi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali fungsinya. Warga belajar mau melakukan apapun pasti dilatar belakangi sebuah motivasi. Nah, bagaimana motivasi ini terus kuat dari awal sampai akhir proses pembelajaran di lembaga tersebut, maka dicontoh gitu, karena bagaimanapun mereka melihat apa yang dicontohkan oleh tutornya gitu, dan si tutor juga harus mampu menyampaikan bahwasannya motivasi tersebut harus terus dijaga gitu. Relevansinya apa yang harus dilakukan oleh tutor menjaga situasi belajar sehingga mampu menghadirkan motivasi belajar yang tidak pernah padam. Proses pembelajaran juga harus benar-benar menyenangkan sehingga menimbulkan motivasi yang sangat luar biasa sekali bagi warga belajar, sehingga dalam prosesnya belajar itu tidak ada kata
bosen sehingga motivasinya untuk belajar terus gitu ada gitu. Nah, itu saja yang mungkin Bu yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.